Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya anak-anak tetap semangat untuk belajar. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu perkalian pecahan campuran. Dengan bilangan asli. Silakan anak-anak buka buku paketnya pada halaman 20. Kita lihat contoh yang pertama. 1, 2 per 5 dikali 4. Bagaimana cara menyelesaikan perkalian ini? Kita tulis 1, 2 per 5 dikali 4. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikali 5 kemudian ditambah 2. 1 kali 5, 5 ditambah 2 jadi 7 per 5. Nah ini 7 per 5 kemudian dikali 4. Nah kalau sudah seperti ini kita langsung kalikan pembilang dengan bilangan aslinya, kemudian penyebutnya tetap. 7 kali 4 sama dengan 28. Ya, di sini 28 per 5. 28 per 5 hasilnya adalah 53 per 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 3 dikali 1 per 4. Sama ya dengan cara contoh yang pertama. Kita tulis dulu 3 kali 1, 4 per 7. Yang pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis di sini 3 dikali. Ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 11 per 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung kalikan bilangan asli dengan pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, kita kalikan 3 dikali 11, hasilnya adalah 33 per 7. 33 bagi 7, hasilnya adalah 45 per 7. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, kita lihat contoh yang pertama. 1 per 4 dikali 1 per 6. Nah, kita tulis 1 per 4 dikali 1 per 6 sama dengan 5 per 4. 5 per 4 ini didapat dari mana? Di sini ya. Dari 1 per 4 kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4. 4 ditambah 1, 5 per 4 dikali 1 per 6. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 1, 5. 4 kali 6, 24. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 1 per 4 dikali 1, 5 per 4 sama dengan titik-titik. Caranya sama dengan contoh yang pertama. Kita tulis 1 per 4 dikali 1, 5 per 4 sama dengan 1 per 4 dikali 9 per 4. 9 per 4 ini didapat dari mana? Ini pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa. Hasilnya adalah 9 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 9, 9. 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang kita lanjut ke
Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita lihat contohnya yang pertama. 1/4 dikali 2/1/6. Nah, caranya kita tulis 1/4 dikali 2/1/6 sama dengan yang pertama kita lakukan. Kita mengubah pecahan campuran terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1/4 kita ubah menjadi 5/4. Kemudian dikali 2/1/6 kita ubah menjadi 13/6. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka bisa langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 13 hasilnya adalah 65. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 65 dibagi 24 hasilnya adalah 2/17/24. Nah, sekarang contoh yang kedua. 2/4/6 dikali 1/1/2. Sama dengan contoh yang pertama. Pecahan campurannya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/4/5 kita ubah menjadi 14/5. 1/1/2 kita ubah menjadi 3/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung kalikan. 14 dikali 3 hasilnya 42. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar, maka bisa kita sederhanakan. 42 dibagi 10 hasilnya adalah 4/2/10. Ini masih bisa kita sederhanakan. 2 kita bagi 2, kemudian 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 4/1/5. Sekarang kita lanjut ke soal cerita perkalian. Kita lihat contoh yang pertama. Ibu memiliki 2/1/2 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Nah, caranya kita buat dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya yaitu 2/1/2 dikali 2/5. Ini adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, yang pertama kita lakukan, kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/1/2 dikali 2/5 sama dengan 5/2. Dari mana dapat 5/2? Ya, jadi sini ya, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/2. Kemudian dikali 2/5. Nah, hasilnya adalah 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10. Jadi 10 bagi 10 hasilnya adalah 1. Jadi tepung ibu adalah 1 kuintal. Nah, supaya lebih paham, kita lihat lagi satu contoh. Siti akan membeli buku tulis sebanyak 1/1/2 lusin. Apabila harga buku per lusin Rp36.000, berapa rupiah Siti harus membayar? Caranya, kita buat dulu kalimat matematikanya. Jadi kita tulis 1/1/2 dikali Rp36.000. Nah, 1/1/2 dikali 36.000 sama dengan ini pecahan campuran. Ya, jadi setiap soal yang ada pecahan campurannya, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, ini ada pecahan campurannya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa.
1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3/2 dikali 36.000. Ini bisa kita sederhanakan, 36 kita bagi 2, hasilnya adalah 18.000. Jadi, sisa 3 dikali 18.000. Hasilnya adalah 54.000 rupiah. Jadi, yang harus dibayar Siti adalah 54.000 rupiah. Oke, anak-anak, materi perkalian paham ya sampai di sini. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pembagian pecahan. Jadi, pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, contohnya 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3 dikali, ya kalau pembagi ini berubah menjadi tanda kali, maka ini pembaginya kita tukar posisinya, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Nah, ini tadi penyebutnya. Sekarang jadi pembilang. Nah, ini tadi pembilangnya, sekarang jadi penyebutnya. Jadi, kalau tandanya berubah, maka ini pembaginya kita ubah juga posisinya menjadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung kalikan 2 dikali 5/3 dikali 2. 2 kali 5 10, 3 kali 2 6. Nah, 10 dibagi 6 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, hasilnya adalah 5/3. Ini juga masih bisa kita sederhanakan, hasilnya 1, 2. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contohnya 6 dibagi 1/4 sama dengan, kita tulis 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dikali. Nah, kalau tanda bagi ini berubah menjadi tanda kali, maka pembaginya kita ubah juga posisinya. Yang tadinya pembilang kita jadikan penyebut, penyebut kita jadikan pembilang. Nah, seperti ini. 4 dibagi 1. Nah, 6 kali 4 hasilnya adalah 24. 24 bagi 1 hasilnya tetap yaitu 24. Nah, contoh yang kedua, 7 dibagi 2/3 sama dengan titik-titik. Nah, jadi penyelesaiannya 7 dibagi 2/3 sama dengan 7 dikali. Nah, kalau tanda bagi ini kita ubah menjadi kali, maka pembaginya kita ubah posisinya. Jadi menjadi 3/2 sama dengan 7 kali 3/2. 7 kali 3 21/2. 21 bagi 2 hasilnya adalah 10 1/2. Kita lanjut ke pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh 3/4 dibagi 6. 3/4 dibagi 6 sama dengan 3/4 dikali 6 dibagi 6/1.
Nah, kalau bilangan asli seperti ini dan kita jadikan pecahan, maka kita bagi 1. Langsung 6/1. 3/4 dikali, karena ini tanda bagi sudah berubah menjadi tanda kali, maka pembaginya kita ubah posisinya menjadi 1/6. 3 kali 1, 3, 4 kali 6, 24. Jadi 3/24. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/8. Nah, contoh yang kedua, 5/9 dibagi 25. Sama dengan 5/9 dibagi 25 dibagi 1. Ini bilangan asli, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kita tulis 25 dibagi 1. Nah, sekarang 5 dibagi 9 dikali. Nah, karena tanda bagi sudah berubah menjadi tanda kali, maka ini posisinya ditukar. 1/25. 5 kali 1, 5. 9 kali 25, 225. Masih bisa kita sederhanakan, kita tulis 1/45. Selanjutnya, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh yang pertama, 6 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dibagi, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5/4 sama dengan 6 dikali, karena posisinya ini sudah berubah, maka ini pembaginya kita tukar posisinya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 6 dikali 4/5. 6 kali 4, 24/5. Bisa kita sederhanakan menjadi 4/5. Terlihat contoh yang kedua, 8 dibagi 3/4 sama dengan titik-titik. 8 dibagi 3/4 sama dengan 8 dibagi 15/4. 15/4 itu didapatkan dari mana? Ya, dari sini ya. 3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 15/4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kali lagi bentuk bagi atau tanda bagi diubah menjadi tanda kali, maka pembaginya kita tukar posisinya. 8 dikali 4/15 sama dengan 32/15. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 22/5. Sekarang yang berikutnya, pembagian pecahan dengan bilangan asli. Contoh yang pertama, 1/4 dibagi 8. 1/4 dibagi 8, ini 1/4 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Hasilnya adalah 5/4, kemudian dibagi 8. 5/4. Nah, karena 8 ini masih dalam bentuk bilangan asli, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan cara 8 dibagi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, 5/4, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, dikali, ini kita tukar posisinya 1/8. Nah, 5 kali 1, 5, 4 kali 8, 32. Selanjutnya, contoh kedua, 5/4/7 dibagi 13. 5/4/7 dibagi 13 sama dengan, pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 5 kali 7,
35 ditambah 4 39 per 7 dibagi 13 sama dengan 39 bagi 7. 13 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan cara kita bagi 1. Jadi 39 bagi 7 dibagi 13 per 1. Nah, sekarang kita tulis 39 dibagi 7. Tanda bagi kita ubah menjadi perkalian. Maka pembaginya juga kita tukar posisinya ya. 39 dikali 1, 7 kali 13 sama dengan 39, 7 kali 13, 91. Nah, anak-anak sampai di situ paham ya? Sekarang lanjut ke pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contohnya, kita lihat yang pertama 21/4 dibagi 3/5 sama dengan titik-titik. 2 dibagi 1/4 dibagi 3/5 sama dengan 9/4 dibagi 3/5. 9/4 ini kita dapat dari 21/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9/4 dibagi 3/5 sama dengan 9/4. Tanda bagi ini berubah menjadi tanda kali, maka posisi pembagi kita ubah juga ya menjadi 5/3 sama dengan 9 kali 5 45, 4 kali 3 12. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 39/12. 9/12 ini masih bisa kita sederhanakan, kita bagi 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Contoh yang kedua, 5/4 dibagi 2/5. Nah, 5/4 dibagi 2/5 sama dengan 23/4. Jadi ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 5 kali 4, 20 ditambah 3, 23/4 dibagi 2/5 ya. Sama dengan 23/4 dikali, ini bagi berubah menjadi kali, maka pembaginya kita ubah juga posisinya. 2, ini 2 tadi menjadi pembilang, sekarang 2 menjadi penyebut. 5 tadi menjadi penyebut, sekarang menjadi pembilang. Jadi 23 kali 15 hasilnya adalah 115. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, kalau kita bagi 115 bagi 8 hasilnya adalah 14. 3/8. Nah, selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita lihat contoh yang pertama. 2 3/4 dibagi 1 1/5. 2 3/4 dibagi 1 1/5. Ini pecahan campuran ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/4 hasilnya adalah 11/4 dibagi 5 kali 1, 5, 5 tambah 1, 5/6. Nah, sekarang sudah seperti ini, bisa langsung kita kali ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 11 kali 5 hasilnya 55. 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, 55 dibagi 24 masih bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 27/24. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 9 3/5 dibagi 3 3/7 sama dengan titik-titik. 9 3/5 dibagi 3 3/7 sama dengan 48/5. 48 ini kita dapat dari 9 kali 5, 45. 45 tambah 3, 48/5 dibagi, ini kita ubah juga menjadi bentuk pecahan biasa. 3 kali 7, 21. 21 tambah 3, 24/7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis 48/5
karena di sini tadi bagi, kita ubah menjadi kali, maka pembaginya kita ubah posisinya. Yang tadinya pembilang kita jadikan penyebut, dan penyebut kita jadikan pembilang. Jadi 48 dikali 7, 5 dikali 24. Sekarang kita lihat yang perkalian dan pembagian pecahan. Contoh yang pertama, 3/4 dikali 1, 1/2 dibagi 2/5. 3/4 dikali 1, 1/2 dibagi 2/5 sama dengan ini. 3/4 dikali 1, 1/2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3/2 dikali ini di sini tadi tanda bagi, kita ubah menjadi kali, maka ini kita ubah menjadi 5/2 sama dengan 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45. 2 kali 2, 4, jadi 4 kali 4 hasilnya 16. 45 dibagi 16 hasilnya adalah 2, 13/16. Contoh yang kedua, 2 1/8 dikali 1/2 dibagi 1/4. 2 dibagi 1/8 dikali 1/2 dibagi 1/4. Ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 17/8 dikali 1/2. Kemudian dikali, di sini tadi bagi, kita ubah menjadi kali, maka berubah menjadi 4/1. 17 kali 1, 17, 17 kali 4, 68. 8 kali 2, 16. 16 kali 1, 16. Jadi kita tulis di sini 16. Oke, sekarang 68 dibagi 16 hasilnya adalah 4, 4/16. 4/16 masih bisa kita sederhanakan menjadi 4, 1/4. Nah, yang terakhir soal cerita pembagian pecahan. Di situ ada Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Ya, jadi penyelesaiannya kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Jadi 5 dibagi 1/5 sama dengan titik-titik. 5 dibagi 1/5 sama dengan 5 dikali, ini tanda bagi di sini berubah menjadi tanda kali, maka posisinya kita tukar ya. Jadi 5/1. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Jadi banyaknya potongan pita adalah 25 buah. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah kerjakan pembagian pecahan berikut. Nomor 1, 6 dibagi 7/18 sama dengan titik-titik. Nomor 2, 7 dibagi 18 dibagi 21 sama dengan titik-titik. Nomor 3, 12 dibagi 1 4/5 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 7 2/9 dibagi 2 7/18 sama dengan titik-titik. Dan yang terakhir 2 2/15 dibagi 2/3 dikali 7/15 sama dengan titik. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.